Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan ngaji kita kitab Manhajus Salaf yang sampai pada halaman 68 di kitab yang warna hijau. Dan yang bagus sampai ke 122. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis la taj'alu qabri idan, di mana hadis ini sebenarnya berkait kelindan masih berhubungan dengan hadis masalah ziarah la tushaddur rihal. Hadis ini sering disalahpahami oleh orang-orang yang memang oleh muallif sendiri dikatakan sebagai memang senang untuk mentahrif, menyelewengkan. Kemudian hadis ini juga bisa dijadikan sandaran oleh mereka, biasa dijadikan sandaran untuk melarang ziarah para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang pembukaannya, bahwa kesimpulannya hadis ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan larangan, dengan bab ziarah maupun larangan ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita 122. Kita sudah sampai kepada fa'aqulu qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala fa'aqulu billahi taufiq, maka saya berkata hadzal hadits rawahu Abu Hurairah 125. Iya. Hadzal hadits rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lafdhuhu la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Hadal hadis ini rawahu Abu Hurairah, yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz yang diambil ini riwayat dari Abu Daud. Lafaznya adalah la taj'alu buyutakum quburan, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu ya kalau bahasa kitanya lebaran. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan berselawatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini lafaz hadisnya yang akan kita bahas spesifik di tengah. Wala taj'alu qabri 'idan. Waqtalafa rawahu Abu Daud wa ikhtalafa fi riwayat Abdullah bin Nafi bin Sa'id. Para ulama beda pendapat mengenai riwayat dari seorang perawi namanya Abdullah bin Nafi As-Sa'id. Ini lengkapnya di Abi Daud dikatakan begini. Abu Daud haddatsana Ahmad bin Saleh qala qara'tu ala Abdullah bin Nafi akhbarani Ibnu Abi bin an Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah, baru hadisnya. Maka problemnya itu adalah ada di rawi kedua setelah Abu Daud, yaitu setelah Ahmad bin Saleh baru Abdullah bin Nafi. Ikhtalafal ulama beda pendapat mengenai riwayat Abdullah bin Nafi As-Sa'id. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata kana dha'ifan. Abdullah bin Nafi ini orangnya lemah. Wa kadzalika Abu Hatim Ar-Razi, juga begitu juga Abu Hatim Ar-Razi mengatakan lemah. Wabastaqahu Yahya bin Ma'in, akan tetapi Yahya bin Ma'in itu beliau malah mentausik, menganggap kuat, menganggap thiqah Abdullah bin Nafi. Wa qala Abu Zur'ah berkata la ba'sa bihi. Beliau berkata Abdullah bin Nafi ini la ba'sa bihi, ya derajatnya masih hasan. Jadi la ba's itu masih boleh saja itu. Kada fi mukhtasar Abi Daud lil Mundhiri. Begini disebutkan dalam mukhtasarnya Abi Daud, yaitu karya dari Imam Al-Mundhiri. Wa fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma'uz Zawaid dikatakan rawahu Abu Ya'la wa fihi Abu Hafsin bin Ibrahim Al-Ja'fari. Hadis ini juga punya riwayat lain, riwayat dari Abi Ya'la. Di dalam riwayatnya ini ada namanya Abu Hafs bin Ibrahim Al-Ja'fari. Dzakarahu Ibnu Abi Hatim, menyebutkan terhadap orang ini Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Walam yadhkur fihi jarahan, Tapi beliau Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim ini tidak menyebutkan jarah
artinya tidak mencederai, tidak mengatakan ini orangnya kadzab ataupun mungkar dan lain sebagainya. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, sedangkan sisa dari perawinya itu semuanya thiqah. Ini yang riwayat Abu Ya'la. Kemudian kita akan pindah kepada pemahaman substansinya. Tadi adalah mengenai perawinya. Perawinya aslinya kalau muallif ini, beliau itu bisa aja mendukung mencari pendapat yang melemahkan hadis, tapi beliau tidak seperti itu. Beliau amanah mengatakan ada loh sebagian ulama yang mentausik gitu. Ada yang menguatkan. Artinya kalau seandainya saya ngarang, pasti akan saya nyarikan yang melemahkan hadis ini agar tidak dijadikan dalil untuk melarang ziarah. Tapi beliau orangnya munsif, sehingga beliau menyebutkan walaupun ini orangnya ada yang mengatakan dhaif, ada juga yang mentausik gitu. Jadi amanah. Tapi selanjutnya berhubungan dengan substansinya, qala al-hafidz Zakiyuddin al-Mundhiri, Imam al-Mundhiri berkata, yuhtamalu an yakuna al-muradu bihi al-hatha ala kasrati ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Yuhtamal, memungkinkan, ada kemungkinan. An yakuna al-murad, maksud dari hadis ini adalah al-hatha, yaitu anjuran ala kasrati ziyarati qabrihi, untuk memperbanyak ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la taj'alu qabri idan, jangan jadikan seperti id gitu. Itu malah anjurannya adalah sering-sering ziarah, begitu pemahamannya. Wa an la yuhmala, dan juga jangan yuhmal itu jangan disia-siakan, jangan ditinggalkan gitu. Hatta la yuzara illa fi ba'dil awqat, sampai tidak diziarahi kecuali sebagian waktu. Artinya begini, jangan jadikan id, karena id itu kan suatu yang jarang terjadi, setahun 2 kali. Maka kuburan saya jangan seperti itu. Sering-sering ziarah ke saya gitu. Jangan ziarahnya itu nunggu misalnya pas ada hari tertentu, ada momen tertentu, tidak. Kal idil ladzi la ya'ti fil am illa marra, ini seperti id yang memang tidak datang kecuali 2 kali dalam setahun. Itu pemahamannya. Itu pemahaman pertama. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ulama, man fahima minhu an-nahya an yuj'ala lizyarati yaumun khasun la takunu illa fihi. Sebagian ulama itu ada yang memahami, pemahamannya apa? Larangan untuk dijadikan untuk ziarah itu hari khusus yang tidak boleh ziarah, tidak terjadi ziarah kecuali di hari tersebut. Misalnya, saya nggak akan ziarah kecuali Jumat aja gitu. Meyakini bahwa ziarah tidak boleh kecuali Jumat saja, itu yang tidak boleh. Sama seperti kama andal ida kata hadis, sebagaimana id memang tidak boleh ada id kecuali 2 id tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya, orang yang meyakini bahwa ziarah hanya boleh dilakukan di hari tertentu, waktu tertentu, itu yang dilarang. Sebagaimana id dilarang dilakukan kecuali di hari tertentu. Waqalu, dan mereka berkata, innamal ladzi yanbaghi huwa an yuzara alaihi salatu wassalam kullama tayassara dzalika min ghairi takhsisin biyaumin. Sesungguhnya yang seharusnya dilakukan adalah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama tayassar, kapanpun itu memungkinkan dan mudah untuk ziarah, tanpa apa? Min ghairi takhsisin biyaumin, tanpa harus mengkhususkan satu waktu. Zakar hada ta'wil at-Taqi Subki, dan takwil ini maksudnya pemahaman begini ini yang menyebutkan adalah Taqiyuddin As-Subki. Cuma ini juga bukan jadi problem juga, karena kita ziarahnya rata-rata Jumat aja pagi kan gitu. Kemudian habis lebaran saja ziarahnya. Itu pun juga jadi problem. Kenapa? Kalau kita ziarah hanya Jumat saja, bukan kok dilarang. Kita boleh ziarah kapanpun. Cuma meyakininya itu yang nggak boleh. Saya nggak meyakini bahwa ziarah harus Jumat saja, boleh kapanpun. Kebetulan saya kosongnya hari Jumat, gitu. Maka Jumat saja ziarah. Yang lain kebetulan malas mungkin. Yang lain ada kerjaan, yang lain ada program, yang lain nggak bisa. Maka seperti ini tidak dilarang. Yang dilarang keyakinan bahwa, atau kita meyakini bahwa memang ziarah itu harus hari ini, itu yang tidak boleh. Kalau hanya kebetulan memang harus Jumat terus, ya nggak apa-apa.
Wa minhum man fahima anna ma'nahu, sebagian dari ulama ada yang memahami bahwa maknanya adalah an-nahya an su'il adab inda ziyaratihi alaihi salatu wassalam billahi wal la'bi kama yaf'alu fil a'yad. Larangan untuk su'ul adab. Adab yang buruk, etika yang tidak baik. Inda ziyaratihi alaihi salatu wassalam, ketika ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahwi wal la'bi, dengan apa? Lahwun itu artinya adalah kesenangan, merayakan, berbahagia. Wal la'bi, dan juga bermain gitu. Kama yuf'alu fil ayat, sebagaimana dilakukan pada waktu lebaran. Lebaran itu kan tempatnya kita merayakan, senang-senang, kita makan yang enak-enak. Ini larangannya adalah kalau ke kuburan jangan kita seperti waktu lebaran. Di kuburan malah senang-senang, di kuburan malah kita bahagia, di kuburan kita malah merayakan sesuatu. Yang aneh di kampung-kampung itu, kadang-kadang ada yang meninggal misalnya hamil. Kemudian kan harus dijaga. Kalau nggak dijaga kan biasanya ada orang yang punya dukun biasanya, atau punya keyakinan kalau diambil apanya nanti akan punya kemampuan tertentu, kan orang hamil itu biasanya diambil kelingkingnya katanya. Maka harus dijaga 40 hari. Yang jaga itu main gaplek itu semalaman, itu main remeh. Itu sudah enggak, ketimbang ngantuk. Ya mungkin begitu. Main gaplek. Ya memang tujuannya untuk menjaga agar tidak dibongkar, diambil misalnya jarinya. Karena ada yang meyakini kalau maling-maling yang besar itu kalau dapat jari dari orang yang hamil katanya bisa punya kemampuan supranatural yang bisa menghilang. Iya. Maka dijaga 40 hari. Daerah rumah saya begitu. Cuma yang jaga begitu, sudah ketawa-ketawa, main gaplek, sama tuan rumahnya dikasih kopi terus. Kopinya kurang, kopi lagi gitu sampai semalam. Maka mungkin itu yang dilarang. Atau kita pergi ziarah ke sana ya kayak rekreasi gitu. Jadi perasaan datang ke kuburan untuk bahwa ini akan mengingatkan mati, sedih, bahwa kita tinggal oleh ulama yang besar begini, itu enggak ada, seperti rekreasi saja. Tapi yang anehnya, semua kuburan yang besar-besar sekarang itu kan sudah disebut sebagai ini kan, wisata religi gitu. Jadi perasaan sedihnya sudah hilang menjadi wisata. Nah, ini mungkin yang ke sana sedih, ke sana. Ya itu yang dilarang gitu, yang dilarang. Pemahaman begini ada yang memahami seperti ini. Kalau meninggal ada yang itu. Wah, itu. Ya, masalahnya kalau kita aslinya kan paham, artinya dilarang untuk senang-senang, bergembira di kuburan. Apakah motong sapi tadi termasuk senang-senang, itu mungkin diperdebatkan. Bagi orang mungkin ini bukan mau senang-senang saya ini. Saya ingin bersyukur, bernikmat begitu. Toh ada yang ketawa, ya masa dilarang ketawa kan gitu. Cuma tujuan ininya yang bisa diperdebatkan lah. Cuma apakah setiap motong sapi itu adalah tandanya senang-senang, kan belum tentu juga. Di kuburan. Sebenarnya kita semuanya juga bisa menebak jawabannya. Untuk hari khusus, biasanya bukan biasanya ada beberapa ya
lagi kemana lagi? Ada nggak begitu? Ada. Ada. Itu gimana tuh? Ada. Jadi sehingga dia mengkhususkan sebuah hari. Setiap hari ini dia nggak ada lagi kemana gitu kan? Ada Iya. tadi ada kemana? Iya. Kalau di rumah saya juga ada seperti itu. Katanya kalau di rumah saya itu seperti buyut atau pujuk bahasa Maduranya. Cuma itu ada yang memang kalau ziarah ke sini yang mantep nih ya hari begini gitu, yang hari lainnya itu enggak gitu. Tapi saya dengarkan itu alasannya atau dalilnya tajribah katanya. Bukan meyakini ziarah itu hanya ini, cuma ziarah yang paling pas untuk beliau ini mimbabi tajribah sudah jadi apa namanya? Dari dulu sudah tajribah itu apa namanya? Sudah dicoba gitu ya, sudah teruji ya. Bahwa kalau orang punya hajat datang hari ini sering terkabul terus, hari yang lain tidak gitu. Itu bukan masalah ziarah, hukum ziarahnya, tapi merasa bahwa ini lebih pas harinya mungkin dalam segi hajat tadi mungkin itu. Kalau ini mah beliaunya lagi nggak ada di tempat gitu kan kadang-kadang ada kawan lagi hanya bahasa memberikan pemahaman yang mudah kepada orang awam aja gitu. Kayak ziarah ke luar Batang itu malam Selasa. Iya begitu. Ke Habibur itu malam Kamis. Iya kata malam Sabtu. Itu kiai di situ ada namanya J Mayong orang itu Habib orang Mayong emang kasar terkenal jadi beliau waktu itu ke Sunan Kudus pas ziarah bentar balik lagi ditanya sama yang petugasnya loh J pak cepet J orangnya nggak ada kok gitu ada di orang kasar di Sunan Gunung Jati juga ada gitu J namanya dipanggil aja Mayong terkenalnya kayak ini Jabar itu kan yang bapak kemarin itu kan dulu kan zaman saya sekolah kan sering masuk ke kelas gitu lagi ada guru ya masuk aja bawa apa jualannya dulu kan ya Jabar aja bapak kemarin itu sering masuk kelas saya mainnya atau mau ngajak ngobrol murid gitu gak ada yang berani gitu kan ya amat namanya yang Mayo itu manggilnya Mayo itu sering ke kadang-kadang ke Sunan Kudus atau balik lagi gitu loh ya kok pun balik cepet ya Kalau bab ziarahnya kan tadi tidak jadi perdebatan. Dia meyakini ziarah kapanpun bisa, cuma di mana tempat yang mustajab misalnya dikabul doanya, secara tajribah itu mereka mantepnya malam Selasa. Sama seperti kita misalnya dalam syariah itu doa kapanpun boleh, cuma yang paling ijabah waktu tentu, akhir malam ketika sujud dan lain sebagainya. Secara tajribah ada orang yang saya kalau doa itu malah kalau saya di bawah masjid ini, saya kok doa saya berkali-kali dicoba kok malah diterima. Maka itu dalilnya dari tajribah namanya begitu. Pengalamannya sudah diuji kok begini terus. Bisa jadi selanjutnya kok ternyata Allah ketika saya doa di sini lebih diterima. Dan jadi dalil Pak. Maksudnya yang belakang ada orang yang ngikutin gitu kan. Seperti dulu anak kalau sekolah Sunan Kudus itu ya anak kadang-kadang kalau datang pagi itu ke pagi ya belum anak dialog ya pagi. Terus nggak pernah setelah di Jakarta ke pulang banyak orang-orang jauh yang ziarah itu kalau ziarah apa pintunya itu megang ke atas katanya biar kalau bisa berarti apa hajatnya terkabul nyampe gitu padahal dari dulu nggak ada baru sekarang itu banyak orang-orang yang dari jauh. tapi kalau itu meyakini itu ada dalam nas hadis itu gak boleh. Cuma maka harus pemahaman ini hanya orang yang ngomong akhirnya kan di setiap orang akhirnya yang lain ikutin gitu setiap pas pintu masuk gerbang gitu pada loncat gitu megangnya kacanya pendek gak kacanya gak terkabul yang pendek gak. Nah. Tapi kan tidak meyakini Ustaz bahwa ziarah hanya Jumat saja gitu. Cuma kebetulan nah,
Tapi di situ masa meyakini hanya ziarah hanya Jumat saja? Kan enggak. Iya, iya. Kalau maksudnya taukid di sini ketika kita khususkan bahwa ziarah ya hari ini saja gitu, yang lain tidak, itu jadi problem. Cuma kalau kita hanya karena kebetulan Jumat saja, karena Jumat itu adalah hari yang utama, otomatis semua ibadah yang dilakukan di situ juga ikut utama, itu lain lagi babnya gitu. Lain lagi. Wa innama yuzaru lis-salami alaihi wa du'a indahu. Sesungguhnya Rasulullah itu diziarahin untuk mengucapkan salam dan juga untuk berdoa di sisinya. Wa gimana? Wa raja'i barakati nadharihi wa du'aihi wa raddi salamihi. Dan juga karena harapan untuk dapat barokah nadharihi, nadornya Rasulullah, wa du'aihi, dan juga doa Rasulullah, wa raddi salamihi, dan juga balasan salam dari Rasulullah. Karena memang al-anbiya, ya nabi-nabi itu memang ahya, hidup di kuburan mereka. Ketika kita salam otomatis akan dapat jawaban. Ma'al mahafadzati 'alal adab al-la'iq bi hadhil hadra asy-syarifah an-nabawiyah, dengan menjaga adab yang pantas sesuai bihadihil hadra syarifah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alla hadha huwal aqrab insyaallah, dan inilah yang mungkin paling dekat pemahamannya, yang dikuatkan, dimuktamadkan oleh muallif ini ketimbang dua pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya dilarang, kan yang dilarang maksudnya jangan pemahamannya Rasulullah itu harus diziarahi terus-menerus. Yang kedua, jangan mentaksis hari tertentu. Yang ketiga, pemahaman ketiga ini yang dikuatkan, yaitu kalau ziarah itu jangan bersenang-senang, jangan bahagia. Ini yang paling akrab insyaallah. Fa inna min adati ahlil kitab, karena sungguhnya kebiasaan ahli kitab, al-ighraqu fil lahwi waz zinati wal la'bi inda ziyarati anbiya'ihim wa salihihim. Karena kebiasaan ahli kitab itu mereka biasanya tenggelam dalam bersenang-senang, dalam zinah, perhiasan, kemudian bermain, merayakan, dalam berziarah, ketika berziarah dengan nabi mereka, kemudian dengan orang-orang soleh mereka. Maka fanaha alaihi salatu wassalam al-ummata an yatashabbahu bihim fi hadzal lahwi wal la'bi inda ziyaratihi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW kemudian melarang umatnya untuk tasabbah, itu menyerupai bihim, dengan orang-orang ahlul kitab, dalam masalah senang-senang, bergembira ketika ziarah kepada Rasulullah SAW. Karena memang kita dilarang untuk at-tashabbuh dengan ahlul kitab, termasuk dalam masalah pergi ke kuburan. Mereka kalau ziarah mereka senang-senang, bahagia. Kemudian yang di Afrika yang pernah terkenal itu, mereka ada satu Afrika kabilah kalau nggak salah, keluarga. Kalau mereka menguburkan itu mereka ya ngundang orang yang sambil joget-joget, dance gitu. Mereka perpisahan ini tidak usah nggak usah ada sedih-sedihnya, malah harus kita bahagia, katanya begitu. Kalau ada yang meninggal, bahkan yang bawa ininya sambil dansa ya, sambil joget gitu. Ya. Pernah viral gitu, pernah viral di Afrika. Oh bukan, maksudnya orang-orang Nasrani sih. Orang Nasrani. Aslinya orang ahlul kitab itu ada sebagian yang bahkan ketika meninggal pun nggak usah sedih, harus bahagia. Menghibur, ngapain juga disedihkan, dia kan akan masuk surga, katanya gitu. Kemudian ketika ziarah, ya juga suasananya suasana bahagia. Maka Rasulullah melarang untuk tasyabbuh dengan ahlul kitab, menyerupai mereka.
Keren dia. Bal alaihim an ya'tu li ziyaratihi mustaghfirin ta'ibin. Bahkan akan tetapi mereka itu malah wajib untuk datang kepada untuk ziarah itu mustaghfirin, memohon ampun, juga ta'ibin, bertaubat. Wa an yakunu idza zaruhu ba'da fatihi kama yakununa baina yadayhi fi hayatihi. Dan juga mereka kalau ziarah itu sama posisinya, suasananya, keadaannya seperti ziarah ketika beliau masih hidup. Kalau kita pergi ke Rasulullah masih hidup atau ke seorang kiai kan pasti suasananya suasana takzim kan. Ketika meninggal pun juga suasana itu harus ada. Takzim, harus khusyuk misalnya, harus ada haibahnya gitu. Malah jangan kok kebalikannya. Ketika hidup kita datangnya begitu takzim, pas pergi kuburannya kita minum teh, banyak-banyak makan kan, itu seolah-olah enggak menghormati. Wa alam anna ziyaratahu alaihi wasallam khairun wa annal iktsara minal khairi khairun. Dan ketahuilah sungguhnya ziarah pada Rasulullah itu adalah kebaikan dan memperbanyak kebaikan itu baik. Wa ala zair an yaltazima al adaba. Dan juga bagi orang yang ziarah harus senantiasa komitmen menjaga adab. Wa yajtaniba al-lahwa wal la'ba. Dan juga menjauhi hal yang berupa kesenangan dan juga permainan. Wa ala zajri an su'il adabi yuhmalul atharul ladzi rawahu Abdur Razzaq fi musannafihi. Dan juga kepada az-zajr. Az-zajr itu mencegah dari su'ul adab. Apa? Asar ini asar yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam musannafnya dibawa ke sini. Sebelumnya sudah kita membahas ada asar dari Hasan bin Hasan mengenai seorang laki-laki yang dia kemudian ziarah Rasulullah dicegah, kemudian mendatangkan hadis ini. Pemahaman dari Hasan bin Hasan ini dibawa kepada apa? Larangan untuk su'ul adab, ke pemahaman ini. Bisanadihi annal Hasan bin Hasan ra'a qauman indal qabrin nabawi fanahahum wa saqalahum qaula jaddihi alaihi salatu wassalam la taj'alu qabri idan al hadis. Dengan sanadnya bahwa Hasan bin Hasan melihat satu kaum, mereka ada di kuburan Rasulullah, kemudian Hasan bin Hasan ini melarang mereka. Kemudian menyitir hadis, membacakan wa saqalahum qaula jaddihi, membawa atau membacakan hadisnya buyutnya. Apa? La taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku id. Maksudnya jangan su'ul adab di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'ayyidu anna ma'nahu an-nahyu an su'il adabi inda ziyarah. Dan ini mendukung bahwa sungguhnya maknanya adalah larangan dari su'ul adab ketika ziarah. Wa anit tasamuhi indaha bima yakunu minal lahwi indal a'yad wa laysa nahyan an ziarah. Dan juga dari mentolerir ketika ziarah dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan al-lahwu, bersenang-senang, bermain-main ketika ada di hari Id. Itu larangannya di situ. Wa laysa nahyan an ziarah. Hadis ini bukan larangan untuk ziarah. Qala Syekhul Islam At-Taqi As-Subki radhiyallahu anhu, berkata Taqiyuddin As-Subki, wa kaifa yutakhayyalu fi ahadin minas salaf. Wa kaifa yutakhayyal, bagaimana bisa dibayangkan fi ahadin minas salaf man'uhu, dari salah satu ulama salaf, man'uhu melarangnya min ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari ziarah kepada Rasulullah. Wa hum mujma'una ala ziyarati sa'iril mauta, sedangkan mereka itu sepakat, ijma' boleh untuk ziarah kepada orang yang mati siapapun itu. Kok bisa kebayang malah orang salaf melarang ziarah pada Rasulullah, sedangkan yang lain itu dibolehkan secara mujma' alaih. Jadi tidak mungkin begitu. Kita cukupkan sampai sini dulu. Tadi. Oke.
Enggak, kalau kita kan begini. Kalau kita ikut hadis ini, artinya ada tiga pendapat kan ya. Ada yang melarang mengenai pemahaman yang tadi, yang dikuatkan oleh mu'allif sendiri, yaitu mengatakan bahwa jangan jadikan seperti id. Ada yang mengatakan yang penting pemahaman di sini harus perbanyak ziarah, bukan pemahaman yang tadi. Jangan-jangan yang di kuburan tadi yang Habib Ali Kuitang itu mereka tidak memahami seperti id, memahami yang penting pokoknya sering ziarah, mau gimana pun bentuknya boleh-boleh saja. Ya, jadi kita tidak boleh langsung mengklaim itu salah. Kenapa? Bisa jadi mereka memahami seperti pemahaman di atas. Karena hadis ini kan punya tiga makna. Makna pertama, larangan id ini artinya jangan kalau ziarah itu hanya setahun 2 kali, tapi harus sering gitu. Pemahaman yang lain, jangan ya bermain-main senang-senang. Jangan-jangan mereka memahami seperti pemahaman pertama. Yang penting saya sering ziarah, masalah di sana senang-senang, masalah baca maulid kayak di sana. Yang penting saya ziarah, jangan-jangan itu pemahamannya gitu. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan. Toh walaupun kita ikut yang pendapat ketiga, begitu itu masa itu senang-senang, itu juga jadi perdebatan. Jangan-jangan itu enggak senang-senang menurut mereka. Ini adalah cara menghayati mengenang kebaikan orang yang di barangkali dia lagi baca Burdah dan enak dikasih hadroh tukarnya kan gitu. Kayak di Madura, di Jawa Timur itu orang meninggal tuh bacain Burdah. Iya. Walaupun bersenang-senang pun pemahaman hadisnya kan nggak di situ aja, ada pemahaman lain. Jangan-jangan orang yang bersenang-senang itu tidak memahami seperti yang ini, malah ikut yang sebelumnya. Yang penting sering ziarah, mau senang-senang mau enggak ya boleh aja gitu. Jadi juga tidak kita kalau melihat satu kondisi, keadaan atau fenomena, kita bawa kepada yang paling maslahah, paling baik lah itu. Tidak maksiat. Iya benar. Ya sebenarnya kan hadis ini kan bukan khusus Nabi, apa khusus Nabi sih ini hadis ini? Khusus Nabi. Khusus Nabi kan? Iya. Kalau ya tapi masuk juga kalau itu. Kalau hadisnya khusus Nabi, karena memang hadis ini dijadikan pendukung oleh saudara-saudara kita itu untuk mendukung larangan ziarah Rasulullah. Hadis utamanya la tusaddur rihal, tidak boleh bepergian ke Rasulullah. Pendukungnya adalah jangan jadikan kuburan saya sebagai id. Ini pendukungnya. Hadis ini kemudian dijawab oleh muallifnya Said Muhammad ini bahwa semuanya enggak ada hubungan ziarah. Tapi kalau kita lihat di syarah-syarahnya juga ini semuanya juga berhubungan kuburan secara umum. Artinya apa? Ziarah itu dibolehkan secara umum, tapi juga jangan menjadikan ziarah seperti misalnya tempat kita bersenang-senang, berfoya-foya seperti itu. Kalau ikut pemahaman Taqiyuddin Subki, ya, pemahaman dari kalau nggak salah Al-Mundhiri ya. Iya. Kalau kita ikut pemahaman yang Taqiyuddin Subki ya boleh-boleh saja mungkin. Karena memang yang penting bukan kok pemahamannya adalah senang-senang, tapi larangan untuk jarang-jarang ziarah. Pokoknya harus sering-sering ziarah gitu. Bisa disatukan. Ya, tapi kan mengenang orang yang diziarah itu bukan mengenang mati saja. Jadi ada orang di ulama nih, dia ketika hidup itu orangnya fuqaha senang bercanda terus. Alim gitu. Ketika diziarahin, orang-orang yang ziarah itu pasti menceritakan
lawakan-lawakan, jokes-jokes yang disampaikan ketika masih hidup. Maka ketika ziarah isinya ketawa semuanya, mengenang orang yang begitu. Bisa jadi. Maka seperti itu pun tidak menghilangkan kesan ziarahnya gitu. Memang tiga ini bisa disatukan, tapi juga ada pemahaman tiga ini bisa disatukan, tapi juga bisa berbeda. Misalnya ada orang yang pergi ke kuburan, di sana dia main dufuf, seolah-olah bahagia. Ini kalau ikut pemahaman terakhir dilarang. Kenapa? Ini kan dilarang untuk bahagia kan, dilarang untuk senang-senang. Cuma ikut pemahaman pertama enggak apa-apa, karena yang pertama mengatakan larangan ini hanya untuk apa? Jarang-jarang. Pokoknya intinya hadis ini harus sering-sering. Mau seneng mau enggak bukan urusan itu kan. Maka kalau ada seperti ini kita bawa pada pemahaman pertama. Jadi kalau kita melihat orang fenomena seperti ini lebih baik kita bawa kepada hal yang boleh ketimbang kita salahkan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.